Hai semuanya, ketemu dengan Miss Ripka di materi PKWU kelas 11 SMA dengan tema kerajinan bahan lunak. Oke, sekarang pengertian kerajinan bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak itu adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak dan mudah dicetak ataupun dibentuk. Adapun contohnya itu seperti kerajinan tanah liat, kerajinan bubur kertas, kerajinan lilin, kerajinan serat alam, dan juga kerajinan dari sabun seperti hasil karya yang kalian buat kemarin. Jadi contohnya sabun itu adalah merupakan benda atau bahan yang mudah dibentuk. Macam-macam kerajinan bahan lunak itu adalah bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alami itu yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengelolaannya juga secara alami. Jadi contohnya itu tanah liat, serat alam, dan kulit. Kemudian bahan lunak buatan itu bahan atau karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Contohnya apa? Contohnya sabun, lilin, kertas, gips, fiberglass. Ya, seperti karya yang kemarin kalian buat itu dari sabun ya. Itu adalah bahan lunak buatan. Oke. Fungsi kerajinan bahan lunak. Jadi fungsi kerajinan ini ada sebagai benda pakai, yaitu di mana meliputi segala bentuk kerajinan yang digunakan sebagai alat, wadah, atau dikenakan sebagai perlengkapan busana atau perlengkapan sehari-hari. Jadi fungsinya sebagai benda pakai. Kemudian fungsinya sebagai benda hias meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan atau elemen estetis. Jadi yang kalian buat kemarin itu fungsinya sebagai benda hias, ada juga sebagai benda pakai seperti karya dibuat oleh salah satu teman kamu. Ini contoh bentuk hasil karya dari kerajinan sabun. Ini fungsinya sebagai benda hias ya, ketiga-tiganya. Ini ada bunga seperti yang kebanyakan kalian buat. Nah, ini ada salah satu contohnya. Oke, sekarang kita masuk ke desain. Apa sih desain? Desain itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu desain yang berarti rancangan. Rancangan atau reka rupa. Dari kata desain munculnya kata desain yang berarti menciptakan, memikirkan, atau merancang. Pengertian desain secara umum itu sebagai rancangan yang merupakan susunan dari garis, bentuk, ukuran, warna benda yang dibuat. Kemudian desain dapat diartikan sebagai proses perencanaan bentuk dengan tujuan supaya benda yang dirancang mempunyai fungsi atau berguna untuk mempunyai nilai keindahan, atau kata kerjanya ya, dari kata kerja, nilai keindahan. Jadi seperti karya kamu itu wajib kamu desain dari awal. Kemudian macam-macam desain, ada dari gambar, ada dari tulisan, ada dari simbol atau logo. Jadi desain dalam bentuk gambar itu contohnya menyusun gambar untuk menyampaikan ide yang mau disampaikan oleh klien. Dalam hal desain memakai media gambar, gambar harus menampilkan keseluruhan pesan. Jadi kemudian ada tulisan. Desain juga bisa dituangkan dalam bentuk tulisan, kemudian dalam bentuk simbol atau logo-logo, dalam bentuk logo atau simbol. Jadi nanti di sini ada kaitannya dengan tugas kamu ke depannya, di mana hasil karya kamu itu wajib ada desainnya. Boleh kamu pilih dalam bentuk gambar, tulisan, atau dalam bentuk simbol ya, tapi di sini akan kita jelaskan kemudian ya. Kemudian fungsinya apa? Sebagai penyalur pesan dari sang pengarang. Siapa pengarangnya? Itu kamu. Kemudian sebagai identitas dari suatu perusahaan. Ini kalau hasil karya itu merupakan buatan sebuah usaha atau perusahaan ya, seperti mereknya, logonya. Kemudian menambah nilai estetika tersendiri. Ini yang sering Miss Ripka sebut nanti packagingnya. Jadi kamu harus pikirkan juga packaging dari produk yang kamu buat. Kemudian pengemasannya atau packagingnya itu dimana pengemasan itu adalah teknologi dalam mewadahi atau melindungi produk agar siap untuk didistribusikan. Jadi jangan kamu pikir produk yang kamu buat itu hanya sekedar untuk dipajang ya, tapi itu Miss minta kamu buat pengemasannya sedemikian rupa ya, sehingga itu intinya pengemasan itu selain menarik minat orang untuk melihat atau membeli, tapi juga untuk melindungi produk hasil karya kamu itu agar terlindung ya, agar tidak mudah rusak
jadi gampang untuk disimpan ataupun dijual atau didistribusikan. Oke, macam-macam kemasan itu ada terbuat dari kayu, ada terbuat dari plastik. Kalau kayu itu tergolong pengemasan tradisional, kalau plastik itu tergolong pengemasan modern ya. Jadi kebanyakan sih nanti diantara kamu pasti mengemasnya dalam bentuk plastik ya, karena plastik lebih gampang diperoleh daripada kayu. Jadi nanti kamu di situ buat pengemasan itu sedemikian rupa ya, sehingga lebih menarik untuk dilihat. Jadi bukan hanya dibuat aja karyanya, tapi nanti Miss minta kamu buat pengemasannya. Terserah mau dalam pakai kayu atau plastik. Fungsinya seperti yang Miss katakan tadi, mewadahi produk selama distribusi dari produsen hingga konsumen, melindungi atau mengawetkan produk. Kemudian, sebagai identitas produk, dalam hal ini kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi kepada konsumen. Karena dalam kemasan itu kamu nanti punya label, punya merek. Kemudian meningkatkan efisiensi, misalnya memudahkan penghitungan satuan kemasan. Jadi kalau dia di packing, dia itu kan memudahkan menghitung kalau kamu membuatnya lebih dari satu. Jadi walaupun hasil karyamu masih satu, Miss minta di sini kamu harus buat pengemasannya sedemikian rupa. Ya, jadi ini untuk berikutnya, tugas kamu berikutnya. Sekarang Miss Ripka minta kalian menjawab, ada sekitar 15 pertanyaan. Kerjakan di buku latihan kalian. Kalian boleh mencari jawabannya dari buku. Karena buku kalian tidak ada, maka kalian boleh melihat tampilan catatan dari penjelasan Miss Ripka tadi. Kemudian jawab dan kerjakan di buku latihan kalian. Setelah di akhir sesi ini, saya akan minta kalian memfoto masing-masing latihan kalian dan kirim langsung ke grup ini. Terima kasih.